Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2741 sampai bab 2744. Saya mengerti, pasukan sekutu Gritsia mulai mundur. Tetapi mereka baru saja bertarung dengan kami dan mengganggu kami di depan. Mereka meminta negara sapi raksasa untuk evakuasi. Laboratorium para dewa sangat memahami semuanya dengan cepat. Sekarang seperti menjaga kota hantu yang kosong. Tidak ada gunanya bagi mereka. Tidak ada efek jerahnya. Hal ini membuat hidung mereka bengkok karena marah. Tapi apa gunanya? Terus menyerang, selama kita melewati negeri sapi raksasa. Jangkauan serangan kita akan jauh lebih luas. Tekan, Ye Junlin dan yang lainnya, yang berada di garis pertahanan ke-10, adalah berdiskusi. Tiba-tiba, saya menerima kabar bahwa pasukan dari laboratorium dewa sedang bergerak maju. Itu jauh lebih cepat dari yang mereka duga. Semua orang memandang Ye Junlin. Jika tidak ada yang lain, kita harus mengungsi lagi. Panglima perlu memikirkan cara. Kita tidak bisa mundur terus-menerus, harus ada cara untuk menghadapinya. Iya, kami telah menarik 10 garis pertahanan sebelumnya pertahanannya lumayan. Mereka pada dasarnya berada di lautan. Tapi garis pertahanan belakang melibatkan semua negara kita. Menarik garis pertahanan sama dengan menyerahkan negara sekutu, mundurnya. Negara sapi raksasa sangat sukses. Tapi tidak bisakah puluhan negara mengikuti contoh negara sapi raksasa dalam mundur? Pada akhirnya kemana kita bisa mengungsi? Semua orang membicarakannya, memang. Ye Junlin memang punya ide bagus dalam hal ini, dan dia punya ide yang tepat. Namun lawannya begitu kuat sehingga taktiknya hanya dapat menahannya untuk sementara. Namun pada akhirnya ia tidak dapat menghentikannya. Apalagi sekarang Ye Junlin tidak tahu sama sekali dan hanya mundur. Menyebabkan kekacauan dalam moral militer, banyak orang mulai merasa Ye Junlin tidak cocok untuk posisi komandan. Meski mampu, ia tidak memiliki solusi yang baik saat dibutuhkan. Maka Anda hanya bisa menggantinya dengan orang lain. Masih banyak perbincangan soal pergantian pelatih. Dimanapun, Ye Junlin, yang berada di posisi komandan, mengerutkan kening dan juga memikirkan solusi. Bagaimana cara agar imam besar keluar, sesuai dengan situasi saat ini? Kecuali jika laboratorium dewa rusak parah atau gagal. Hanya pendeta kepala yang boleh diutus. Namun jika dia tidak mengambil tindakan dan tidak menunjukkan kartu truf utamanya. Seberapa mudah mengalahkan laboratorium dewa? Lalu bagaimana jika semua kekuatan koalisi dikumpulkan? Siapapun yang tidak bersalah sebagian besar akan menjadi umpan meriam, tidak berhasil. Kecuali jika War Eagle Nation juga ikut bergabung. Ye Junlin yang kuat dari kerajaan elang perang memahaminya, meskipun dia tidak mengetahui detailnya. Namun, War Eagle Nation memiliki pendirian yang sangat jelas dan tidak akan membentuk aliansi atau menyerah. Sulit untuk bergabung. Apa cara lain? Ye Junlin belum memikirkannya. Oleh karena itu, mereka akan mundur terus setelah bertemu dengan pasukan laboratorium dewa. Dia berpikir lebih dari semua orang di sini, namun tidak bisa dipungkiri jika ingin mengalahkan laboratorium dewa. Anda harus mengikuti ritme Ye Junlin. Yang lain bahkan tidak tahu laboratorium dewa itu terbuat dari apa. Mereka tidak tahu bahwa orang yang benar-benar berkuasa di laboratorium dewa adalah dewa utama. Komandan, apakah Anda punya ide bagus? Apakah Anda hanya menunggu untuk mundur? Sungguh, mengapa kita tidak mengumpulkan semua kekuatan kita untuk melawan mereka secara langsung? Semua orang menatap Ye Junlin, menunggu mereka menjawab. Sebagian besar pasukan koalisi mundur, tinggalkan tim kecil untuk mengganggu mereka dan menghabisi mereka sebanyak mungkin. Selain itu,
Kubur senjata pengeboman tepat waktu di bawah garis pertahanan. Kita tunggu sampai pasukan laboratorium para dewa tiba dan nyalakan mereka semuanya terbakar. Ye Junlin segera mengeluarkan perintah. Namun ketika mendengar kata mundur, semua orang tampak kecewa. Mereka memberi Ye Junlin kesempatan satu demi satu. Sekarang di garis pertahanan ke-10, dia masih tidak punya pilihan selain mundur. Pandangan semua orang tentang dirinya juga berubah. Para letnan dengan cepat berkumpul secara pribadi. Apakah kita semua akan menyarankan mengganti pelatih? Ye Junlin tidak bisa melakukan itu. Hanya akan mundur terus-menerus. Kemunduran awal dapat dimengerti. Tapi mereka masih mundur kemudian, yang mengecewakan semua orang. Kekecewaan lagi dan lagi. Mereka semua mundur ke garis pertahanan ke-11. Kecuali mundur dan pelecehan, Ye Junlin tidak punya pilihan. Inilah alasan mendasar yang mengecewakan semua orang. Jika tidak ada cara lain, lalu apa yang harus Anda lakukan? Siapapun yang dapat menyelesaikan dilema saat ini akan bertanggung jawab. Mereka yang mampu akan tinggal di sana. Ini sudah menjadi kebenaran sejak zaman dahulu. Ye Junlin bisa menjadi ahli strategi dan membantu. Tapi saat ini, sepertinya dia tidak bisa menjadi pelatih. Menurutku Ye Junlin masih cocok bergabung dengan lembaga think tank sebagai ahli strategi untuk mengemukakan ide dan sebagainya. Sedangkan untuk pelatihnya, ayo kita ganti dia. Semua orang harus membuat keputusan. Pada saat itu, di bawah komando Ye Junlin, saya kira kita telah menarik beberapa garis pertahanan. Iya, sekarang dia tidak punya cara untuk menyelesaikannya dan hanya bisa terus mundur. Itu akan tetap sama. Lain kali, kami mengusulkan untuk mengganti pelatih terlebih dahulu. Apakah kalian semua setuju? Mari kita semua setuju. Bagaimana Ye Junlin tahu bahwa sebagian besar letnan bersama-sama mengganti pelatih? Dia masih memikirkan cara untuk memancing keluar imam besar. Garis pertahanan ke-10 telah ditinggalkan. Segera, pasukan laboratorium dewa maju terus. Boom! Namun, semua yang telah diatur Ye Junlin sebelumnya meledak pada saat ini. Hal ini menyebabkan dampak dan kerusakan yang cukup besar pada laboratorium dewa. Namun secara umum, hal ini pada dasarnya diabaikan. Itu yang dikatakan sekelompok letnan tidak ada gunanya. Tidak akan ada kerugian besar bagi laboratorium dewa sama sekali. Berikutnya adalah garis pertahanan ke-11. Ini juga merupakan garis pertahanan yang penting. Garis pertahanan ini menghubungkan 7 negara. Jika garis pertahanan ini dilanggar, ke-7 negara tersebut akan berada dalam bahaya, yang setara dengan membuka negara tersebut ke laboratorium para dewa. Tiba-tiba, akan ada 7 pilihan lagi di laboratorium dewa. Jika kami mencoba mempertahankannya satu persatu ketika saatnya tiba, kami mungkin tidak akan mampu mempertahankannya. Ke-7 negara tersebut akan mengalami bencana. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Kerajaan sapi raksasa semuanya telah dievakuasi ke 7 negara ini. Kita tidak bisa terus mengungsi, kan? Terlebih lagi, dibutuhkan banyak upaya untuk mengevakuasi negara yang relatif kecil. Jika kita menarik 7 negara besar, kita tidak tahu berapa biayanya. Apalagi jika ke-7 negara ini terus melakukan evakuasi, sama saja dengan meninggalkan puluhan negara yang diserang oleh laboratorium dewa. Karena itu, garis pertahanan ke-11 sangat penting. Jangan pernah membuangnya, bisa dibilang begitu. Garis pertahanan ke-11 hilang. Koalisi kehilangan sepertiga. Jika 7 kerajaan di belakang garis pertahanan ke-11 jatuh lagi, separuhnya akan hilang. Bahkan secara teori, kekalahan tidak bisa dihindari. Karena itu, semua pihak semakin optimis untuk bertarung sampai mati di garis pertahanan ke-11. Yang terbaik adalah menang. Tidak ada yang bisa Anda lakukan jika Anda tidak bisa menang. Singkatnya, garis pertahanan ke-11 tidak boleh dikompromikan.
Tapi para letnan ini mungkin mengetahui tipuan Ye Junlin. Dia masih tidak punya pilihan selain menyerahkan garis pertahanan ke-11 dengan kemungkinan besar. Lalu biarkan 7 negara di belakang Anda mundur. Ini rutinitas yang sama dengan garis pertahanan ke-10. Dia tidak punya pilihan sama sekali dan tidak akan menghadapi laboratorium dewa. Sebenarnya tidak ada yang dapat Anda lakukan selain melecehkan. Benar saja, setelah mundur ke garis pertahanan ke-11, Ye Junlin tidak memerintahkan seluruh pasukan untuk ditempatkan di sini. Sebaliknya, dia meminta semua orang untuk berdiri dan menunggu perintahnya. Sepertinya Ye Junlin mungkin akan memberi perintah untuk mundur. Inilah yang diharapkan semua orang. Para letnan utama mengamati tren di laboratorium dewa sambil menunggu keputusan dari atas. Apakah akan mengganti pelatih kepala? Ye Junlin juga ragu-ragu. Dia tidak memahami pentingnya garis pertahanan ke-11. Apa yang dia pikirkan adalah mengerahkan seluruh kekuatan untuk bertarung langsung atau metode lain. Seperti terus mundur dan terus memikirkan cara. Dewa pasukan laboratorium dengan cepat melintasi kerajaan sapi raksasa dan maju terus. Sangat dekat dengan garis pertahanan ke-11. Mengatakan bahwa Ye Junlin sedang menguji, sebenarnya mereka juga sedang menguji. Tujuan mereka mirip dengan tujuan Ye Junlin. Ye Junlin sedang memikirkan cara untuk mengusir pendeta kepala. Dan serangan habis-habisan mereka adalah untuk mengusir 2 makhluk legendaris di Daxia. Tentu saja, premisnya adalah tapi jelas bahwa laboratorium dewa lebih unggul. Sekarang mereka agresif dan menempatkan pasukan koalisi dalam banyak kesulitan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat harus dihilangkan. Tapi Ye Junlin belum punya solusi apapun. Imam kepala memerintahkan agar garis pertahanan ke-11 harus dipatahkan. Ini sangat penting. Mereka meramalkan bahwa musuh akan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan di sini. Ini adalah pertempuran besar. Imam kepala berharap kita harus menang, sebelum mereka dibawa premis untuk tidak mengambil tindakan. Laboratorium dewa juga menerima perintah dan bersiap melancarkan serangan paling kejam di garis pertahanan ke-11. Pertarungan ini adalah kuncinya. Setelah meletakkannya, kartu truf yang sebenarnya mungkin akan dipaksa keluar. Karena itu, Tuan X datang untuk mengawasi pertempuran secara langsung. Kekuatan laboratorium dewa yang kuat harus digunakan di sini. Pertempuran ini sangat penting. Tak lama kemudian Pak X datang sendiri. Yang juga berkumpul adalah orang-orang kuat dan senjata terbaik, Del. Selain tim pelopor dari laboratorium dewa, pasukan berikutnya secara bertahap berkumpul. Laboratorium dewa tidak terburu-buru menyerang, tetapi mengumpulkan seluruh kekuatannya. Mulailah pertarungan sampai mati, suasana perang ada di mana-mana. Pasukan koalisi di garis pertahanan ke-11 merasakan penindasan. Semua orang berdiskusi, pasukan musuh di sisi lain sedang melakukan persiapan agresif. Tidak ada gerakan di pihak mereka. Bisakah masing-masing dari mereka tidak panik? Apa yang terjadi? Komandan, belum ada pengaturan apapun. Tunggu, musuh datang. Bukankah dia akan terus mengungsi, lalu kita celaka? Saya kira dia tidak adalah. Jika dia cocok menjadi panglima tertinggi, dia harus digantikan oleh orang lain. Sekarang semua orang sangat tidak puas dengannya. Perang akan segera pecah, dan sekarang ada juga banyak orang yang tidak puas dengan Ye Junlin. Ada suara-suara seperti itu di mana-mana di pasukan koalisi. Bagaimanapun, kekuatan koalisi disatukan oleh berbagai kekuatan. Itu bukan Daxia. Mereka tidak memiliki apa yang disebut perasaan, dan mereka tidak tahu tentang Ye Junlin yang menyelamatkan Daxia berkali-kali. Mereka hanya melihat apakah Ye Junlin memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, gantilah para prajurit seperti ini, dan para letnan bahkan lebih tidak puas. Dan emosinya semakin keras, katakan saja di depan Ye Junlin.
Percaya atau tidak, selanjutnya Ye Junlin akan mundur, serahkan garis pertahanan ke-11 dan biarkan ke-7 negara di belakangnya mengungsi. Kata seorang wakil jenderal, ya, tentu saja, bagaimanapun, 7 negara dan garis pertahanan ke-11 ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika mereka kalah, mereka tidak akan menyakiti dia dan Daxia. Iya, benar. Ye Junlin untuk Daxia demi negara kami. Kami bereksperimen dengan tanah dan kehidupan manusia di negara kami. Jika Daxia terlibat, apakah menurut Anda dia akan mengevakuasi rakyatnya? Dia pasti akan melawan itu. Benar, bahkan jika hilang sekarang, itu bukan kekuatan Daxia yang hilang. Kita semua yang kalah, dia tidak akan panik. Kita tidak bisa mempertaruhkan negara dan rakyat kita untuk memberinya waktu untuk berpikir. Garis pertahanan ke-11 tidak boleh diberikan naik. Jika kita menyerah, kita akan tamat. Para letnan mayor dengan tegas menyatakan ketidakpuasan mereka. Ayo pergi, ayo tanya Ye Junlin sekarang, apa maksudnya? Iya, bahkan jika dia belum membuat keputusan, kita harus memaksanya untuk membuat keputusan. Segera, puluhan orang wakil jenderal mencapai pendapat bulat. Pergi ke pos komando Ye Junlin untuk menanyakan apakah dia telah membuat keputusan. Ye Junlin, yang ditakuti oleh Dewa Utama, melihat ke arah lusinan letnan yang berlari bersama dan sedikit bingung. Dia masih meneliti dan memikirkan cara, dan dia juga menunggu kabar. Laboratorium Dewa pasti telah mengatur mata-mata dan mata-mata di pihak mereka. Ye Junlin secara alami akan menempatkan mata-mata dan mata-mata di kubu lawan. Dia sedang menunggu kabar dari mata-mata ini, dia harus membuat keputusan berdasarkan situasi sebenarnya. Tanpa diduga, para letnan ini begitu tidak sabar dan datang menanyainya sekarang. Komandan ada di sisi lain. Pasukan kerajaan Tuhan sedang berkumpul. Sebelumnya, kita hanya bertemu dengan tim pelopor mereka. Sekarang pasukan mereka sedang berkumpul. Ini akan menjadi kekuatan terkuat. Segera mereka akan menyerang garis pertahanan ke-11. Permisi, apa keputusan Anda? Kami semua cemas. Anda memutuskan dengan cepat dan kami bersiap dengan cepat. Semua orang menatap Ye Junlin dan bertanya. Ye Junlin mengerutkan kening. Ini, sebenarnya aku belum memutuskan, aku masih harus menunggu. Dia masih menunggu kabar sebelum mengambil keputusan spesifik. Bagaimanapun, Laboratorium Dewa telah membuat langkah besar. Pasti ada cerita di dalamnya. Mungkin ada kabar tentang imam besar. Ah, kamu belum memutuskannya? Semua orang terkejut. Orang-orang menyerang kita di depan pintu kita, dan kamu belum memutuskan. Laboratorium Dewa akan segera menyerang. Faktanya, kita sudah sangat terlambat dalam persiapan. Kamu belum memutuskan. Mana yang benar-benar tidak bagus. Dan garis pertahanan ke-11 sangat penting. 7 negara di belakang kita juga telah memutuskan bersama untuk tidak menyerah. Kami tidak akan mundur. Semua orang mulai menganalisis situasi saat ini untuk memaksa Ye Junlin. Panglima mengikuti gagasan bulat kita semua. Letakkan semua kekuatan pasukan koalisi di garis pertahanan ke-11 dan bertarung sampai mati dengan Laboratorium Dewa. Semua orang akan maju dan mundur bersama. Bahkan jika kita kalah, tidak ada yang akan mengeluh. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan sangat besar. Iya. Mari kita bersatu, kita bukan negara yang terpisah. Kita adalah koalisi. Dalam situasi ini, kita tidak boleh menyerah. 7 sekutu di belakang kita. Perintahkan pertempuran, kan? Perintahkan pertempuran, kan? Semua orang memaksa Ye Junlin membuat keputusan untuk bertarung sampai mati. Ye Junlin mengerutkan kening. Tunggu sebentar. Beri aku waktu setengah jam. Ye Junlin meminta semua orang pergi dulu. Semua orang keluar lebih dulu, tapi berkumpul di sekitar ruang komando Ye Junlin. Menunggu keputusan akhirnya, waktu berlalu menit demi menit. Akhirnya, hampir setengah jam kemudian, Ye Junlin menerima kabar dari mata-mata itu.
Laboratorium Dewa takut pada dua makhluk istimewa di Daksya ini, sedemikian rupa sehingga Dewa Utama enggan muncul. Bahkan bisa dikatakan Dewa Utama sedang mempersiapkan dua jenis keberadaan ini di Daksya. Ye Junlin akhirnya mendapat kabar itu. Dia segera mengerti. Faktanya, kedua belah pihak sedang menguji, laboratorium Dewa juga sedang menguji. Termasuk Leviathan sebelumnya, mereka juga menguji dua jenis keberadaan legendaris ini di Daksya. Namun, menurut intelijen, kedua jenis keberadaan ini mungkin tidak ada sama sekali. Namun pendeta kepala masih waspada, alangkah baiknya jika ada petunjuknya. Ye Junlin tersenyum. Selanjutnya, pertama-tama kita harus mengklarifikasi dengan Yan Longwei dan Tian's Mansion, apa sajakah dua jenis keberadaan di Daksya ini. Apakah itu ada? Yang terbaik adalah ada. Sehingga Anda bisa lebih percaya diri dalam berurusan dengan laboratorium ilahi dan kepala divisi ilahi. Jika tidak ada, saya harus mencari cara untuk memancing keluar imam besar. Ini adalah cara lain, tapi alangkah baiknya jika idenya muncul berikutnya. Jadi ini memerlukan waktu untuk menyiapkannya. Pertempuran selanjutnya masih belum bisa dilakukan. Untuk mengurangi korban, lewati perintahku, segera semua letnan masuk, menatap Ye Junlin, menunggu keputusan Ye Junlin, lewati perintahku, tinggalkan garis pertahanan ke-11 7 negara di belakangmu akan mundur secara kolektif, bersambung.